ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, terus. Maqala rahimahullah wa qad sannafa Abu Ishaq ibn Ibrahim bin Uthman ibn Dirbas Asy-Syafi'i juz'an asmahu tanzihu a'immati syari'ah anil alqab asy-syani'ah wa dzakara fi kalam as-salaf wa ghairihim min ma'ani hadhil alqab wa dzakara anna ahlal bid'ah kullu sinfin minhum yulaqibu ahlas sunnah bil laqabin iftarah yaz'umu annahu sahihun ala ra'yihil fasid kama annal musyrikina kanu yulaqibuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi alqabin iftarauha. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhummunani mudammaman wa ana Muhammadun. Ya selalu gitu di ahli sunnah dicela. Tapi celahnya berubah menjadi apa? Menjadi pujian akhirnya. Ya. Karena itu kata seorang penyair, wa idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisan hasudi. Awal kali yang berucap itu lakop-lakop itu dari kalangan orang Mu'tazilah, Amr bin Ubaid. Dia berkata bahwa Abdullah bin Umar itu hasyawi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apa? Hasyawi. Berbicara hal yang tidak penting. Nah, itulah lakop-lakop yang dipakai ya. Makanya mereka selalu menyebutkan bahwa ini dari kalangan pengikut A'immah, pengikut Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i itu mereka sebut sebagai musyabbihah. Baik, terus. Tsumma qala rahimahullah farrafid tusammihim nawasib wal qadariyah yusammunahum mujabbirah wal murji'ah yusammunahum syukkak wal jahmiyah tusammihim musyabbihah wa ahlul kalam yusammunahum hashwiyatan wa nawabit wa ghutha'a wa ghuthra ila amthali dzalik. Paling banyak talqibnya dari siapa? Ahlul kalam. Ya Rawafid bilang ahli sunnah nawasib. Nawasib bilang ahli sunnah apa? Rawafid. Qadariyah bilang ahli sunnah Jabriyah atau Mujabbirah. Orang Jabriyah bilang ahli sunnah Qadariyah. Orang Murji'ah bilang ahli sunnah Syakkakan. Ini di pembahasan al-istithna. Karena ahli sunnah bilang ana mu'minun insyaallah. Boleh bilang insyaallah. Mereka bilang ahli sunnah itu kan ragu. Itu bukan ragu, tapi kamu aja yang dungu sebenarnya. Jadi mereka bilang insyaallah itu amalan syariah itu kan banyak sekali. Tidak mungkin seorang bilang dia jamin dirinya bisa melakukannya kan. Makanya dia bilang ana mu'minun insyaallah, dibolehkan oleh ahli sunnah. Kata mereka nggak boleh. Itu namanya ragu pada iman. Siapa yang ragu pada keimanan? Ya. Nah, di situ letak masalah mereka. Akhirnya mereka namakan ahli sunnah apa? Syakkakan. Jadi Murji'ah bilang ahli sunnah Khawarid, Khawarid bilang ahli sunnah apa? Murji'ah. Itu sampai di masa sekarang. Ya, itu orang Khawarid, mungkin Khawarid. Kalau dia bilang ahli sunnah, ulama ahli sunnah dia bilang ini Murji'ah. Kalau dia pemikirannya Murji'ah, nanti dia bilang ini syekh ini Khawarij. Jelas ya? Baik. Dan demikian dari masa ke masa talqib. Baik. Terus. Tsumma qala rahimahullah kama kanat Quraisyun tusammi an-nabi sallallahu alaihi wasallam taratan majnuna wa taratan sya'ira wa taratan kahina wa taratan muftariya. Qalu wa hadha alamatul irti sahih wal mutaba'ati at-tamah fa inna as-sunnah hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amala. Nah, jadi kalau dia mengikuti sunnah, tidak perlu dia khawatir. Ya dia tahu bahwa ahlul bidah pasti tidak suka. Ada yang bicara buruk pada dia. Dan digelari seperti itu sudah biasa. Tidak perlu khawatir. Nah, terus. ثم قال رحمه الله فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن
أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر نصيبي بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم. Jadi ucapan Qadariyah ini enggak benar ya. Dari mana dia bilang bahwa salaba minal ibadi al-ikhtiyar wal qudrah. Tidak, hamba punya ikhtiar dan qudrah. Tapi ikhtiar dan qudrah hamba itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala dan qudrati. Nah, itu ucapan ahli sunnah. Jelas ya? Baik. Qaul Jahmiyah wa kaqaul al-Jahmi man qala inna Allah fawqal arsh faqad za'ama annahu mahsurun wa annahu jismun murakkab wa annahu musyabbihun li khalqihi wa kaqaul al-Jahmiyah wal Mu'tazilah man qala inna lillahi ilman wa qudratan faqad za'ama annahu jismun murakkab wa huwa musyabbih wa li'anna hadhihi sifati a'radun wal aradu la yakumu illa bi jawhari mutahayyiz wa kullu mutahayyiz fa jismun murakkab aw jawharun fard wa man qala dzalik fa huwa musyabbih. Jadi itu mereka bikin istilah-istilah akal-akalan mereka, kemudian nanti jelimet sendiri begitu, dia ndak bisa. Jadi bikin banyak benang ya, istilah-istilah. Benang. Akhirnya benang ini campur sana sini. Kata orang Makassar tak rota segitu benang. Tercampur sana sini. Akhirnya nggak bisa keluar dari ya. Nah itulah yang dia tuduh orang macam-macam karena dia sendiri pakai istilah-istilah, akhirnya jatuh di dalam kesesatan disebabkan karena istilah-istilah mereka sendiri. Nah, baik, ini tidak perlu kita terangkan ya tentang sebagian mustalahat, ini istilah-istilah kalamiah sebenarnya, tapi maksudnya pokok yang ingin diinginkan di sini oleh Syekhul Islam itu satu poin yang beliau inginkan, bahwa ahli sunnah itu digelari dengan banyak laqab. Dan itu tidak membahayakan mereka. Sebab akidah mereka itu sanadnya sudah bersambung kepada para as-salaf. Kepada Nabi SAW, para sahabat dan siapa yang mengikuti yang baik. Dasarnya di atas Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Iya. As-sunnah dan al-ijma'. Karena itu tidak perlu dikhawatirkan tentang laqab-laqab tersebut. Nah, terus. Tsumma qala rahimahullah wa man qala dzalika fa huwa musyabbih li'anna al-ajsam mutamathilah wa man haka 'anil nasil maqalati wa sammahum bi hadhil asma'il makdzubah bina'an 'ala aqidatihim allati hum mukhalifuna lahu fiha fa huwa wa rabbuhu wallahu min wara'ihi bil mirsad wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Nah, ya, seperti itu ya, apalagi subhanallah kayak Syekhul Islam ini rahimahullah. Beliau mungkin bahasanya agak ini ya, agak tegas ya. Karena mungkin antum tidak tahu bagaimana ujian dan cobaan yang beliau hadapi. Di belakang keberanian beliau menyampaikan yang benar. Berapa kali beliau di penjara rahimahullah. Bahkan beliau wafatnya di penjara. Iya. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah di biografi beliau di Bidayah wan Nihayah, bahwa di penjara yang terakhir Syekhul Islam di penjara itu beliau sudah mengkhatamkan Al-Quran 70 kali. Dan di khatam yang ke-70 itu beliau berada di akhir dari surah Al-Qamar dan wafat di akhir dari surah itu ketika beliau membaca innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir. Di situ beliau wafat rahimahullah. Nah,